Selamat datang kembali. Hari ini kita akan bongkar bareng-bareng sebuah transkrip ceramah dari Gus Baha. Judulnya di YouTube aja udah, provokatif banget. Kendalikan emosi agar tidak mudah sakit. Oke, menarik. Nah, misi kita kali ini itu mau gali beberapa ide yang mungkin agak mengejutkan. Bahkan sedikit melawan arus pemahaman kita soal iman, ibadah, dan cara menghadapi masalah. Jadi bukan cuma soal aturan kaku ya? Bukan, ini lebih ke cara pandang yang, gimana ya, lebih fleksibel dan mendalam. Coba deh, pernah kepikiran nggak sih? Gimana tuh? Kalau kadang-kadang justru dengan gak terlalu getol mengerjakan ibadah sunnah, itu malah bisa jadi ibadah yang nilainya lebih tinggi. Aneh kan? Oh, itu menantang pemahaman umum sekali loh. Makanya. Oke, mari kita bedah ini sama-sama. Siap. Sumber ini memang kaya sekali dengan perspektif yang, ya itu tadi, menantang kebiasaan berpikir kita. Gus Baha ini kan seringnya ngajak kita untuk nggak berhenti di ritualnya aja, Betul, betul. tapi melihat esensi di baliknya. Dan esensi yang diangkat di sini kayaknya soal pengelolaan diri dan pemahaman mana yang harus jadi prioritas dalam beragama. Ini obrolan yang penting banget dan sering kelewat ya. Sering banget. Oke, kita mulai dari cerita pembuka Gus Baha yang langsung bikin kita mikir ulang. Soal apa itu gangguan. Beliau cerita kalau Tuhan itu sangat cinta sama orang yang bisa sabar menghadapi tetangga yang, ya, menyebalkan. Ini pasti banyak yang langsung merasa relate ya. Pasti. Anda bisa bayangin kan, tetangga yang suka nyakitin hati, atau yang muter musik dangdut kenceng-kenceng pas kita lagi butuh tenang. Iya, iya. Nah, menurut Gus Baha, hal-hal kayak gitu tuh justru bisa jadi ladang ibadah. Gangguan dari luar malah jadi jalan buat kita masuk ke dalam, ke spiritualitas. Unik banget cara pandangnya. Dan ini langsung nyambung ke konsep inti dalam Al-Quran. Apa tuh? Wal kabiminal ghaid, menahan amarah. Gus Baha menggarisbawahi sesuatu yang menarik. Kata beliau, sedekah uang bagi yang mampu itu relatif gampang. Oh iya, bener juga. Tapi menahan ego, menahan amarah pas kita diremehkan atau diganggu, itu ibadah yang level kesulitannya jauh di atas itu. Jadi ngatur emosi itu bukan lagi urusan pribadi loh. Ternyata itu ibadah. Dan malah ibadah yang sering banget kita lupain. Nah, ada satu cerita kunci di sini yang menggambarkan poin ini dengan luar biasa kuat. Yang soal Imam Ahmad bin Hambal itu ya? Betul, yang bisa dibilang dikerjain sama tetangganya. Jadi ceritanya beliau dipanggil ke rumah tetangganya. Oke. Pas udah sampai, tetangganya dengan enteng bilang, "Oh maaf, saya udah nggak butuh, silakan pulang lagi." Wow, kalau kita yang di posisi itu mungkin di panggilan kedua aja udah meledak ya. Hahaha, betul. Atau minimal ngedumel panjang di media sosial. Ya. Itu kan reaksi yang sangat manusiawi. Ya? Banget. Merasa dilecehkan, waktunya dibuang-buang. Eits. Tepat. Tapi Imam Ahmad ini reaksinya di luar nalar. Beliau tetap tenang, bahkan diceritakan tetap senang. Nah, ini kuncinya. Kenapa bisa begitu? Nah, ini bagian yang buat saya paling mind-blowing. Waktu ditanya kenapa nggak tersinggung sama sekali, jawaban beliau itu benar-benar membalikkan logika kita. Oke, gimana tuh? Beliau bilang, "Aku datang ke rumahmu itu karena menuruti perintah Nabi untuk berbuat baik pada tetangga. Aku nggak ada urusan sama kamu." Oh, Jadi saat dipanggil ya, beliau datang. Saat disuruh pulang, ya beliau pulang. Fokusnya 100% bukan ke perlakuan si tetangga. tapi ke pelaksanaan perintah Tuhan. Persis. Gila kan? Yang terjadi di situ adalah pemisahan total antara aksi dan reaksi emosional. Niatnya sudah dikunci dari awal. Saya melakukan ini karena Allah. Titik. Iya. Jadi perlakuan baik atau buruk dari si tetangga itu cuma jadi pemicu untuk sebuah aksi ibadah, bukan pemicu untuk sakit hati. Inilah resep anti sakit hati yang ditawarkan Gus Baha. Tepat, perbuatan baik kita jadi nggak bergantung lagi pada validasi, pujian, atau respons positif dari orang lain. Kita berbuat baik ya karena itu memang hal yang benar untuk dilakukan. Bukan supaya dapat balasan baik. Bukan. Sikap Imam Ahmad yang fokusnya murni pada perintah Tuhan, itu kan intinya soal niat dan pemahamannya. Benar. Ini nyambung banget, karena Gus Baha juga mengkritik orang yang punya niat baik tapi pemahamannya kurang. Ini soal haji itu ya? Betul. Beliau cerita sering ada orang datang ke kiai minta didoakan supaya hajinya mabrur. Niatnya bagus kan? Sangat bagus. Siapa yang nggak mau hajinya mabrur? Tentu. Tapi pas ditanya sama Gus Baha, rukun haji apa saja?
Syarat sahnya apa? Ternyata, Nggak tahu. Nah, Gus Baha langsung kasih analogi yang lucu tapi nyelekit. Kata beliau, ini tuh kayak orang yang belum bisa naik motor. tapi udah minta didoakan supaya selamat di perjalanan sampai tujuan. Persis, logikanya kan kebalik. Gimana mau selamat kalau cara kerjanya aja nggak tahu? Itu tajam sekali sih kritiknya, dan ini mengangkat isu yang lebih dalam tentang hubungan antara umat dan ulama. Menurut Gus Baha, hubungan itu idealnya didasari proses belajar mengajar atau yang kita kenal dengan istilah ngaji. Bukan sekedar hubungan transaksional. Betul, bukan cuma minta doa dan berkah. Ibadah yang benar itu fondasinya harus ilmu. Tanpa ilmu, ritual secanggih apapun ya cuma jadi gerakan kosong. Kayak semacam senam rohani aja, gitu ya, tanpa pemahaman. Tepat sekali. Jadi harus tahu dulu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang membatalkan, mana yang enggak. Prosedurnya harus benar dulu. Iya, supaya ibadah kita itu sah secara prosedur dulu, baru kita bicara soal kualitas dan kehusyukan. Jangan sampai niatnya sudah setinggi langit, tapi langkah dasarnya salah semua. Sayang banget usahanya, kan? Tepat. Dan pemahaman soal mana yang wajib dan mana yang sunnah inilah yang jadi jembatan ke pembahasan selanjutnya. Yang paling radikal itu ya. Yang paling radikal dari Gus Baha, kalau ilmunya sudah ada, kita jadi paham mana pondasi, mana hiasan. Dan disinilah Gus Baha memberikan ide yang paling mengejutkan. Oke, ini dia bagian yang mungkin bakal memutar balikan pemahaman kita soal ibadah. Siap-siap ya. Gagasan utamanya, terlalu rajin dan mempersiapkan ibadah sunnah secara berlebihan, itu justru bisa jadi masalah. Ini kan melawan intuisi kita banget ya. Banget. Kita dari kecil diajarkan semakin banyak semakin baik, kan? Betul. Dan ini bukan cuma soal personal Nabi loh. Gus Baha melihatnya sebagai sebuah kebijakan publik, agama, kalau boleh dibilang begitu, ada logika syariat yang sangat dalam di baliknya. Tugas konstitusional ulama ya, istilahnya. Iya, untuk menjaga agama tetap mudah, tapi coba kita pikirkan, seberapa besar sih risikonya? Apa benar orang akan langsung menganggapnya wajib hanya karena dilakukan terus-menerus? Nah, itu pertanyaan bagus. Gus Baha memberikan contoh langsung dari Nabi Muhammad sendiri. Diceritakan dalam sumber ini, Nabi itu sengaja meninggalkan sebuah amalan sunnah yang sangat beliau cintai. Beliau suka sekali melakukannya, tapi ada momen di mana beliau berhenti. Dan alasannya? Karena beliau khawatir, kalau beliau terus-menerus melakukannya tanpa jeda, umatnya nanti akan salah paham dan menganggap amalan itu sebagai sesuatu yang hukumnya wajib. Oke, masuk akal. Kekhawatiran itu sangat beralasan, terutama di zaman itu, di mana apa yang dilakukan pemimpin jadi hukum tidak tertulis. Benar. Jika semua amalan sunnah diperlakukan seolah-olah wajib, harus tahajud setiap malam, harus duha setiap pagi, puasa Senin Kamis tanpa bolong. Wah, berat banget kelihatannya. Agama akan terlihat sangat berat, rumit, dan memberatkan. Ini beresiko bikin orang yang baru mau mendekat atau bahkan mau masuk Islam jadi takut duluan. Wah, aturannya banyak banget gitu ya. Betul, agama harus tetap bisa diakses oleh semua kalangan. Untuk mendukung argumen ini, ada beberapa cerita pendukung yang kuat banget di sumber ini. Yang pertama, kisah seorang Arab Badui. Oke. Dia datang ke Nabi dan dengan polosnya bilang, "Ya Rasulullah, saya ini cuma mau melaksanakan yang wajib saja." To the point sekali. Iya, syahadat, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat kalau mampu, dan haji kalau sanggup. Saya nggak akan nambah-nambahin, nggak akan ngurang-ngurangin. Itu pernyataan yang sangat minimalis ya, sangat lugas. Tepat. Dan apa komentar Nabi saat itu? Apa kata Nabi? Beliau bilang, dia akan masuk surga jika ia jujur dengan perkataannya. Wow. Ini menunjukkan betapa kuatnya fondasi yang minimalis ini. Seolah-olah Nabi ingin bilang, pegang yang wajib ini saja dengan benar. Itu sudah tiketmu ke surga. Yang sunnah itu bonus, bukan penentu kelulusan. Fondasi yang kokoh adalah yang utama. Betul, hiasan itu penting untuk keindahan. Tapi tanpa fondasi, hiasan itu akan runtuh. Benar-benar. Nah, cerita kedua ini lebih dramatis lagi. Kisahnya tentang Abu Bakar. Suatu hari, istrinya menyiapkan sebuah bejana berisi air dengan perlakuan khusus. Untuk apa? Untuk persiapan puasa sunnah Asyura. Oke, persiapan khusus untuk ibadah sunnah. Dan apa yang dilakukan Abu Bakar? Beliau justru memecahkan bejana itu. Wah, drastis sekali.
Kenapa sampai begitu? Apa yang sebenarnya ingin beliau sampaikan dengan aksi sekeras itu? Tepat. Ini bukan sekedar jangan berlebihan. Ini adalah sebuah pernyataan sikap yang tegas tentang hierarki. Hierarki ya. Bayangkan, persiapan puasa sunnah mulai dibuat semegah, semeriah persiapan untuk puasa Ramadan yang wajib. Lama-lama, batas antara mana yang wajib dan mana yang bonus bisa kabur. Bisa jadi kabur di benak orang banyak. Betul. Abu Bakar seolah-olah bilang dengan tindakannya, stop, jangan sampai antusiasme kita pada yang sunnah justru merusak pondasi dan proporsi agama itu sendiri. Pelajaran keras tentang menjaga proporsi. Sangat keras. Dan ini nyambung ke poin penting lain yang disebutkan Gus Baha. Ternyata Allah itu suka kalau bonus atau keringanan, rukhsah yang dia belikan itu, Diambil oleh hambanya? iya diambil. Rasa sukanya itu sama seperti dia suka ketika kewajiban dilaksanakan. Ini menarik sekali. Jadi saat kita dalam perjalanan dan memilih untuk menjamak sholat, itu bukan berarti kita malas. Bukan. Alasan, saya mau yang sempurna saja, itu justru bisa jadi bentuk kesombongan yang terselubung. Seolah-olah kita merasa lebih tahu dari Tuhan ya. Persis. Seolah kita lebih tahu cara beribadah yang lebih baik daripada kemudahan yang sudah secara spesifik ditawarkan olehnya. Dari obrolan soal proporsi dalam ibadah ini, kita sepertinya sampai pada puncaknya, yaitu tentang proporsi terbesar. Posisi kita di hadapan takdir Tuhan. Tepat. Ini masuk ke pembahasan soal keimanan tingkat tinggi, menerima dan merendah. Gus Baha menjelaskan konsep ridho. Legawa menerima takdir, dan beliau membaginya jadi beberapa tingkatan ya. Kayak jenjang dalam pendakian spiritual. Betul, ada 3 tingkatan kesabaran. Tingkat pertama, yang paling dasar adalah tidak mengeluh. Kena musibah, ya udah, diam, ditahan saja. Oke, itu level 1. Tapi hati kita menerima, oke, ini memang takdir dari Allah untukku. Nah, tingkat ketiga ini yang Ini yang puncaknya, mencintai ujian tersebut. Mencintai ujian kedengarannya mustahil. Bagaimana bisa kita mencintai sesuatu yang menyakitkan? Logikanya begini, kita mencintai ujian itu karena sadar betul bahwa yang mengirim ujian ini adalah Tuhan yang Maha Pengasih. jadi cintanya itu pada si pengirimnya. Secepat. Jadi apapun paket yang dia kirim, kita terima dengan cinta juga. Ciri khas orang yang sudah sampai di level ini, kata Gus Baha, adalah dia nggak mengeluh, bahkan bisa tertawa di tengah kesulitan. Bukan karena gila ya? Bukan, tapi karena pemahaman yang sangat dalam bahwa semua ini berasal dari satu sumber. Dan juga sumbernya maha baik, maka kirimannya pasti ada kebaikannya. Sebuah kesadaran yang luar biasa ya. Dan ini sangat berhubungan dengan konsep menghisap diri yang juga disinggung. Hisaplah dirimu sebelum dihisap. Iya, kita sering dengar itu kan. Tapi Gus Baha memberikan perspektif menarik tentang tujuan hisab di akhirat nanti. Salah satu tujuannya, menurut sumber ini, adalah taubeh, Apa itu taubih? yaitu mempermalukan seseorang di depan umum atas kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Wah, kedengarannya mengerikan sekali. Memang, tapi disinilah letak indahnya ajaran Islam. Kita diajarkan untuk proaktif, dengan terbiasa mengakui kesalahan kita di dunia. Lewat doa Robbana zolamna anfusana itu ya. Betul, ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Dengan doa itu, kita seolah-olah sudah mencicil hisab kita. Kita sudah lebih dulu mempermalukan diri sendiri di hadapan Tuhan. Jadi potensi untuk dipermalukan di akhirat jadi lebih kecil. Jauh lebih kecil. Kita sudah mengaku duluan. Sebuah bentuk kerendahan hati yang proaktif. Suka saya dengan istilah itu. Dan sebagai penutup, Gus Baha mengingatkan kita soal hadiah spesial untuk umat Nabi Muhammad. Sesuatu yang tidak diberikan pada umat-umat sebelumnya. Ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Betul. Terutama doa yang bunyinya, Rabbana la tu'akhidna inna nasina au akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Doa yang jadi semacam jaring pengaman bagi kita yang penuh lupa dan salah ini ya. Tepat. Dan yang paling melegakan adalah, menurut hadis yang dikutip, setiap kali doa ini dibacakan, Allah sudah langsung menjawab. ya Allah sudah langsung menjawab na'am atau ya, sudah aku kabulkan. Ini adalah sebuah jaminan pengampunan. Sebuah rahmat yang menunjukkan bahwa fondasi hubungan kita dengan Tuhan itu bukan tuntutan kesempurnaan tanpa celah, tapi kasih sayang yang tak terbatas. Sebuah jaminan yang menenangkan sekali. Sangat. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari obrolan kita ini, apa artinya semua ini bagi Anda?
Dari bedah sumber ini, kita jadi belajar ya, bahwa keimanan sejati itu ternyata bukan soal perfeksionisme yang kaku. Bukan soal siapa yang paling banyak ritualnya. Bukan. Tapi ini soal pengendalian emosi yang ternyata ibadah tingkat tinggi. Ini soal mendahulukan ilmu sebelum beramal. Biar nggak salah langkah. Betul. Soal pemahaman krusial antara mana kewajiban dan mana anjuran. Sampai di titik di mana meninggalkan sunnah kadang bisa jadi pilihan yang lebih bijak. Dan pada akhirnya, semua itu mengerucut pada satu hal. Penerimaan total dan kerendahan hati di hadapan rahmat Tuhan yang begitu luas. Benar sekali. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup untuk Anda renungkan, konsep minimalisme dalam beragama yang dibicarakan Gus Baha tadi, itu sama sekali bukan ajakan untuk jadi pemalas. Justru sebaliknya ya. Justru sebaliknya. Ini adalah sebuah strategi spiritual yang sangat cerdas. Tujuannya untuk melindungi inti ajaran dan memastikan pintu agama ini tetap terbuka lebar bagi semua orang. Tidak peduli seberapa sempurna atau tidak sempurna mereka merasa. Tepat. Nah, pertanyaannya untuk Anda renungkan adalah, di area mana dalam hidup Anda, bisa jadi dalam spiritualitas, pekerjaan, atau pengembangan diri, Anda tanpa sadar telah membuat segalanya menjadi jauh lebih rumit, lebih berat, dan lebih penuh aturan daripada yang seharusnya. Dan dengan melakukan itu, jangan-jangan Anda justru sedang melewatkan inti dari kemudahan dan rahmat yang sebenarnya sedang ditawarkan kepada Anda.